Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, siapa di sini yang Galbay di Kredivo, Aku Laku, HCI, Kredit Pintar, pokoknya pinjol yang besar-besar, pinjol riksisi gitu ya, atau pinjol raksasa gitu kan. Nah, Anda wajib menonton video ini. Ya, di sini saya akan menginfokan atau menyarankan beberapa tips-tips untuk menghadapi galbay pinjol yang pinjolnya itu memiliki DC lapangan gitu. Oke, tanpa berlama-lama ya. Saya tidak mau memanjang-manjangkan video, langsung saja. Nah, ini dia ya, oke. Tips menghadapi DC pinjol yang datang ke rumah. Nasabah jangan takut. Oke ya, kenapa nasabah jangan takut? Karena setiap kali ada debt collector yang viral, pasti debt collectornya yang ditangkap, bukan nasabahnya. Silahkan Anda cari berita dimanapun, di YouTube, di Google, dimanapun, pasti banyak sekali berita debt collector itu entah digebugin, entah dihakimi warga, gitu ya, entah itu ditangkap polisi, gitu kan ya. Nasabahnya santai-santai saja. Ya, aman-aman saja. Tapi debt kolektornya lah yang disoroti, yang kena pidana gitu. Ya, jadi nasabah jangan takut, itu memang benar gitu, benar adanya karena ada alasannya seperti itu. Oke. Nah, langsung saja yang pertama ya, tips menghadapi DC pinjol yang datang ke rumah. Oke. Yang pertama, temui dan hadapi DC pinjol dan jangan takut. Oke. Hadapi dan jangan pernah menghindar. Terima dengan baik DC yang datang dan melakukan penagihan sesuai prosedur penagihan yang terapkan oleh pemerintah dan OJK. Katakan dengan sejujurnya alasan mengapa Anda tidak bisa melunasi tagihan. Gitu ya. Jadi Anda wajib menemui atau menghadapi DC pinjol itu dan jangan takut gitu ya. Hadapi saja, jangan pernah menghindar. Oke? Nah, bagaimana caranya agar tidak takut ketika menghadapi DC lapangan ya? Sayangnya jika Anda tidak ingin takut ya, Anda itu harus sekali atau dua kali menemui DC lapangan ya. Anda wajib berpengalaman menemui DC lapangan ya. Setelah ketiga kalinya Anda tidak akan takut lagi, apalagi orangnya sama ya, atau DC-nya itu sama saja. DC-nya itu mau bawa teman 2-3 sama saja, biasa saja gitu. Ya oke ya. Nah, tapi ada lagi nih sebenarnya ya. Kalau di sini tips ini ya, temui dan hadapi DC pinjol gitu ya. Ada juga ya tips satu lagi, itu jangan pernah nemui DC pinjol. Karena kenapa? Jangan ditemui gitu kan ya. Karena kalau pinjol itu tidak ada jaminannya atau tidak ada agunannya. Beda dengan leasing dan bank gitu ya. Kalau leasing dan bank itu kan ada motornya ya, bisa ditarik gitu kan. Kalau bank itu bisa disita rumahnya gitu. Nah, tapi kalau DC pinjol, DC lapangan pinjol ini sebenarnya sangat enak sekali. Tanpa perlu kita menemuinya, ya itu tidak masalah gitu. Karena tidak ada jaminannya gitu ya. Dan juga DC ini, DC lapangan dari pinjol, dari perusahaan fintech itu tidak bisa sama sekali merampas atau mengambil barang harta benda Anda di rumah gitu ya, sebagai jaminan agar hutang Anda lunas. Itu tidak bisa, itu melanggar hukum jika ada DC yang mengambil barang-barang berharga di rumah Anda. Jadi sangat enak sekali sebenarnya galbay di pinjol itu ya. Dari dulu sampai sekarang itu paling enak galbay di pinjol. Mau ada DC lapangan yang mau nggak ada, ya sebenarnya sama saja. Karena tidak ada jaminannya. Gitu ya, oke ya. Jadi ini yang tips pertama ini cukup bagus juga gitu ya, untuk meningkatkan mental kita gitu. Tapi ada lagi ini satu plus gitu ya, itu tidak perlu ditemui sama sekali DC lapangannya gitu ya, nggak apa-apa gitu. Tidak ada aturannya sebenarnya. Tidak ada aturannya, tidak akan pernah ada aturannya seorang nasabah itu wajib menemui DC lapangan, itu tidak ada. Ya, kalau tidak ada aturannya berarti sah-sah saja. Kita mau nemui, kita mau nggak temui, kita mau ngusir, ya itu sangat sah sekali. Ya, kata Bapak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, jika tidak ada aturannya maka sah-sah saja kita itu melakukannya. Ya, nah jadi karena tidak ada undang-undangnya, kita itu harus menghadapi DC, ya maka dari itu kita tidak perlu menghadapi atau menemui DC itu.
Gitu ya, oke ya. Nah itu nomor satu. Yang nomor dua, nah nomor dua ini, jika DC datang berkunjung ke rumah, minta diperlihatkan data diri sesuai prosedur penagihan yang diterapkan oleh OJK kepada perusahaan penagih atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan pinjol terkait, berupa kartu sertifikat penagihan, surat tugas dari perusahaan pinjol terkait, dan tanda pengenal ID card dan KTP. Gitu ya, jelas ya kalau ini ya. Nah yang nggak jelas itu seperti ini. Emang kata DC-nya, ya, kata DC lapangannya, emang kalau saya tunjukin itu semua, ibu mau bayar, gitu kan ya. Kalimat pamungkasnya para DC lapangan yang tidak bermodalkan kartu sertifikat penagihan dan lain-lainnya, itu pasti alasannya seperti itu. Emang kalau saya keluarkan itu, ibu mau bayar. Ya, kalau saya ditodong pertanyaan seperti itu, ya, Mas, ya, Mas nggak punya kartu pun, ya, atau punya kartu lengkap sama kakak keluarga Anda bawa, ya, itu tidak akan saya bayar, ya. Camkan itu, ya. Mau Anda punya kartu BPJS, mau Anda punya KTP, mau Anda menunjukkan kepada saya paspor Anda, ya. Anda punya KTP Australia gitu, Anda punya KTP Cina, punya KTP Jepang gitu, lalu menunjukkan kepada saya tetap tidak akan bayar. Mau apa Anda? Ya, karena tidak ada aturannya saya harus bayar kepada Anda. Anda di sini hanya menagih, kalau saya mau bayar, saya juga pakai virtual account dan itu pun tidak akan saya bayar. Ya sampai kapanpun, terserah saya. Begitu. Kalau Raja Galbay waktu itu pernah seperti itu. Ya mau dia itu punya KTP, punya ID card, punya surat tugas dari perusahaan pinjol resmi apa, saya tidak peduli. Ya Mas mau lengkap pun saya tidak akan bayar. Gitu. Kalau saya ya. Itu nomor 2. Oke, selanjutnya. Jangan pernah menerima atau menggubris DC yang tidak memiliki identitas serta kelengkapan sesuai prosedur penagihan. Anda berhak mempersilahkan yang bersangkutan pergi tanpa menggubrisnya. Jika DC yang bersangkutan tetap maksa memasuki wilayah pekarangan atau rumah Anda bisa melaporkannya kepada pihak yang berwajib atau kepada warga sekitar atau pejabat setempat seperti RT, RW, lurah, camat gitu ya, itu bisa. Nah, kenapa Anda boleh melakukan pelaporan kepada pejabat setempat gitu ya? Karena di sini ya kita baca. Karena itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 167 ayat 1. Disebutkan bahwa seseorang yang memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau bahkan pekarangan tertutup milik orang lain dengan melawan hukum atau berada di tempat tersebut dengan melawan hukum dan tidak mengindahkan permintaan pemilik rumah untuk lekas pergi, maka seseorang tersebut dapat diancam dengan sanksi pidana. Gitu ya. Jadi kalau DC itu ya udah nunjukin sertifikat penagihan, sudah menunjukkan surat dari perusahaan pinjolnya gitu ya, sudah menunjukkan KTP, tapi Andanya ya, misalkan Anda wanita gitu atau laki-laki nggak apa-apa lah gitu ya. Misalkan saya nggak mau DC itu nginjek rumah saya, boleh ya. Kalau DC-nya maksa itu kena sanksi pidana, DC-nya itu ya. Atau Anda bisa lapor ke pejabat setempat, minta tolong Pak RT, Pak RW gitu ya. Ayo kita bawa saja RT RW-nya gitu. Karena ngapain gitu kan, sudah dilarang nggak boleh masuk tapi tetap ngotot mau apa. Kalau cewek ya bisa saja misalkan ya gitu kan, mau diapain gitu kan. Kalau cowok ya nggak tahu juga kalau cowok gitu kan. Begitu ya. Oke lanjut ya. Itu yang nomor 2, yang nomor 3 kita baca dulu. Rekam video setiap aktivitas yang terjadi baik percakapan atau tindakan. Nah, gitu ya. Jadi Anda boleh dan berhak merekam ya. DC datang duduk ya, Anda ketahuan lagi ngerekam nggak apa-apa ya. Ibu lagi ngerekam Bu, iya nggak apa-apa. Gitu kan. Saya lagi ngerekam gitu. Takutnya terjadi apa-apa saya punya bukti gitu. Nah, itu sebenarnya DC-nya juga udah ketakutan kalau seperti itu. Ya takut, dianya pasti sopan, ngomongnya nadanya rendah gitu kan, karena Anda sudah punya tameng duluan gitu ya. Nggak apa-apa, harus ketahuan Anda itu ngerekam, jangan sembunyi-sembunyi ya, saya rekam gitu. Oke lanjut ya.
Jangan takut jika DC menolak di video atau di foto oleh Anda, karena itu wilayah Anda. Nah, betul ya. Dan Anda berhak melakukan apa saja sebagai tindakan antisipasi. Jika DC yang datang coba menutup diri, minta mereka membuka masker atau helm agar terlihat jelas wajah-wajah DC bersangkutan. Dan jangan pernah menggubris DC yang coba menutup diri agar tidak dikenali. Gitu ya. Jadi pokoknya semuanya harus transparan dan harus berani Andanya ya, karena itu di wilayah Anda banyak yang kenal dengan Anda gitu ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Kalau DC-nya pakai helm suruh buka, pakai masker suruh buka gitu ya. Suruh di luar saja, jangan masuk gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 4, jika DC melakukan intimidasi, jangan terpancing emosi dan tetaplah tenang dalam menghadapinya. Dan jangan pernah sekali-kali memulai suatu kekerasan karena itu ada pidananya bagi yang memulai. Nah, pokoknya intinya jangan pernah memulai gitu ya. Kalau DC-nya yang memulai, Anda tinggal ancam saja ya. Saya teriak di sini Mas ya. Anda teriakin di situ ada banyak 10 atau 20 anak muda yang akan ke sini ya. Dan pastinya gelap mata. Mas, bisa saja saya teriakin maling, ya kan? Gelap mata anak mudanya itu ya, gitu ya. Anda jangan macam-macam di sini, gitu. Kalau DC itu sudah mulai mengintimidasi, gitu. Biasa-biasa aja Mas, nggak akan saya bayar kok. Udah tahu itunya, endingnya, gitu kan? Udah tahu endingnya bagaimana, nggak akan saya bayar, nggak usah ngotot-ngotot, gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 5. Jika dalam upaya penyelesaian terdapat unsur kekerasan secara fisik maupun verbal yang dimaksud pengancaman intimidasi, kata-kata kasar, menyentuh fisik, menakut-nakuti dan menghina, maka segera laporkan kepada pihak yang berwajib bersama dengan bukti dan video rekaman. Tindakan awal, panggil orang terdekat, tetangga atau RT dan RW setempat. Gitu ya, oke. Lanjut, pelanggaran pasal 335 ayat 1 KUHP Junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 sekian tahun 2013 yang menyatakan bahwa barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Gitu. Pokoknya DC itu intinya dari video ini itu ya, DC itu kalau datang ya baik-baik, kalau nggak baik-baik ya itu sudah pasti bisa kena pidana, sudah pasti dijamin ya. Banyak sekali di YouTube ya debt collector itu ditangkepin karena melakukan intimidasi dan lain-lain gitu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi hal yang aneh-aneh, biasa saja. DC lapangan tidak pernah datang walaupun pinjol itu punya DC lapangan, dan kita cepat segera melupakan pinjol tersebut dan segera menjadi sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Oke, semoga semua viewer dan subscriber saya menjadi orang yang sejahtera semua. Oke, gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.